Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kawan-kawan sekalian, kelompok hadirin Profesi Dinas Stikba Jambi tahun 2024. Nyai-nyai ya. Nyai lah. Oh, yang dapat hadir pada hari ko, jadi kami mengucapkan terima kasih banyaknya. Nyai-nyai kalau yang telah dapat hadir memenuhi undangan kami ko. Jadi tujuan dan maksud kami undang nyai-nyai itu adakan penyuluhan kesehatan tentang kesehatan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu lah dengan nyai-nyai ko. Kami ko mahasiswa praktek dari sekolah kami itu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi. Kami praktek di Mersam, praktek yang ketiga di RT 17 ko, praktek hari ko kami nak penyuluhan. Jadi sebelumnya nama saya Nanang Wahyudi, atau rekan saya Pak Hanjaya, Pak Iwansa, dengan Bu Arko lah kenal, ya dah. Nah, kok yang rekam video kita kok Pak Iskandar Muda. Jadi muda terus. Alhamdulillah. Terus Bu Desi, Bu Dana. Jadi itu kami memperkenalkan diri. Jadi tujuan kami ngundang nyai-nyai sekalian untuk datang ke rumah Bu Arti dalam rangka penyuluhan, penyuluhan kesehatan. Masalah kesehatan yang dibahas tentang hipertensi, tentang darah tinggi. Jadi selama kira-kira setengah jam ke depan lah kami minta waktu lah untuk nyai-nyai ya, kami nak jelaskan masalah hipertensi, masalah kesehatan secara umum lah untuk pada lansia. Jadi kami minta waktu. Nah, jadi setujulah ya kira-kira setengah jam lah ada dalam ya, bisa cepat tuh belok ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih nian kepada nyai-nyai sekalian yang telah datang, telah meluangkan waktunya. Entah nyai ada kali tak di rumah ya. Ini datang semua karena Bu Arko yang ngundang, dan enak pula ada tak. Jadi kami terima kasih nian, dan gue minta maaf nian lah kalau ada terganggu dikit waktunya ini, dan juga kalau ada cakap-cakap saya kok yang agak tersinggung sebelumnya, minta maaf ya sebesarnya ya. Jadi untuk memulai acara ini kami serahkan kepada teman kami Pak Hanjaya untuk menjelaskan masalah kesehatan khususnya pada lansia. Pada Pak Hanjaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati kawan-kawan seangkatan 2024 Istiqba Jambi, kemudian nyai-nyai. Adapun tujuan kami hari ini untuk menyampaikan penyuluhan tentang hipertensi pada lansia. Berarti usia sudah lanjut umur, ibaratnya kan lah tua, tapi ibaratnya itu darah tinggi kalau bahasa kita, darah kita kan. Kalau bahasa kami itu hipertensi. Mungkin nyai-nyai lah sudah pernah ada dengar apa darah tinggi dah. Cuma kami menceritakan istilahnya menerangkan tentang darah tinggi itu apa. Nah, dikatakan hipertensi itu atau darah tinggi itu adalah tekanan darah tinggi, keadaan di mana tekanan darah dalam tubuh kita melebihi atau di atas normal, berarti melebihi dari yang dikatakan normal. Berarti itulah dikatakan dengan darah tinggi. Biasanya penyebab hipertensi itu pertama kebanyakan makan garam. Yang pertama sudah tuh banyak pikiran, stres
bapak kita dulu, datuk kita dulu, itu darah tinggi. Biasanya ada juga yang turun ke anak-anaknya. Kemudian kurang olahraga. Kalau kurang olahraga tuh rasa kita kok kan kerja-kerja agak itu dikit ada. Atau kalau orang di dusun tuh kerjanya agak berat dikit lah. Itu rasa kalau olahraga tuh daerah kita tuh kurang lah ada. Sudah itu yang kelima tuh kebiasaan hidup yang tidak baik seperti merokok dan alkohol. Jadi orang yang pandai merokok tuh berpotensi untuk menjadi tekanan darah tinggi. Artinya darah tinggi itu bisa hipertensi. Penyebabnya bisa sekarang situ. Kemudian alkohol. Kalau alkohol tuh jarang lah ada. Kalau orang tua minum alkohol enggak. Cuman yang banyak tuh rokok, enggak. Udah itu yang keenam penyempitan pembuluh darah oleh lemak atau kolesterol tinggi. Artinya karena tahu kolesterol tinggi itu bisa juga untuk memicu atau mengarah ke tekanan darah tinggi juga. Kalau kita tidak dikontrol kan kolesterol kita bisa tinggi, bisa menyebabkan hipertensi juga, darah tinggi itu maksudnya. Sudah itu peningkatan usia wajar itu tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan. Kita makin lama makin tua. Dan mungkin kita tuh udah terus kan. Kalau nomor 7 itu peningkatan usia itu tidak bisa diapa tuh. Kemudian 8 kegemukan. Biasanya orang gemuk tuh berisiko, bukan berarti darah tinggi bukan, tapi berisiko untuk ke darah tinggi karena kan kegemukan tadi kan badannya besar, jadi peredarannya terganggu gitu karena besar badan tadi. Sudah itu gejala darah tinggi. Biasanya yang pertama itu kepala pusing. Itu tidak bisa dielak lagi. Biasanya orang yang darah tinggi itu yang pertama itu terasa kepalanya itu pusing, pening. Sudah tuh sering gemetaran kan. Sudah tuh yang hobi marah-marah, itu bolehlah dicurigai itu darah tinggi karena mak sedang itu tuh marah tuh emosi terus kan. Sudah itu jantung tuh berdebar-debar, jantung kita tuh tidak tenang kadang dong. Sudah itu tekanan darah lebih dari 140/90. Jadi kalau kita ngecek ke puskesmas atau ke bidan, ke praktek itu, ke dokter lah. Kalau darah itu di atas 140 itu berarti sudah berisiko darah tinggi. Yang normal kita tuh 140 itulah. Sudah itu berkeringat berlebihan. Kita berkeringat tapi berlebih. Berlebihan, keringat banyak. Melebihi dari biasanya ibaratnya kan. Sudah itu gangguan penglihatan. Kalau tuh kita penengokan kita tuh agak abu-abu jadinya kan. Sudah itu rasa berat di tekuk, di kudu itu berat di apa di kudu itu berat rasanya kan. Sudah tuh susah tidur. Biasanya orang darah tinggi itu susah tidur dia. Ada yang darah tinggi di situ. Ada tidur kan? Ada tak yang gejala macam itu tadi? Ada kan? Lanjut. Apa yang harus dilakukan jika mengalami tekanan darah tinggi? Yang pertama, periksa tekanan darah secara teratur ke pelayanan kesehatan terdekat. Itu wajib, dia tahu, terkontrol kan? Sudah itu diet hipertensi, artinya menjaga makanan kita. Kemudian menjaga keseimbangan berat badan kita, jangan kemudian. Sudah itu hindari minum-minuman keras, alkohol dan kurang, atau kalau bisa berhenti merokok kalau bisa. Kemudian istirahat yang cukup, berarti hidup tuh cukup, istirahat tuh cukup. Sudah tuh hindari stres, jangan banyak pikiran. Kalau ada pikiran tuh dikit jangan jadi kalau. Kalau jadi kalau ingat penasi kok jadi buku pula. Tambah-tambah aja dia.
Kemudian olahraga yang teratur. Itulah yang harus kita lakukan jika terjadi hipertensi. Kemudian komplikasi hipertensi. Komplikasi itu bisa tambahan, bisa ngarang-ngarang ke apa, komplikasi hipertensi bisa istilah darah tinggi itu bisa menyebabkan pertama bisa stroke. Nah, kalau tidak ini kan bisa stroke. Kemudian penyakit jantung, bisa ginjal. Nah, Iko pengobatan tradisional dengan jus mentimun, nanti pakai timun. Itu kan mudah dicari. Maka kami ambillah yang cara kita obat tradisionalnya dengan timun tadi karena mudah dicari. Nah, jadi timun adalah apa istilahnya tuh bisa ya lanjut ya karena itu deh. Nah, bahan-bahannya tuh Bu, dua ekor mentimun, dua buah mentimun. Sudah tuh dicampur dengan air 200 ml, berarti 200 gelas lah ya. Segelas air. Segelas. Sudah tuh itu 1 gelas. sekitar 200 segelas lah, ayo. Sudah tuh blender Bu. Cara membuatnya Bu, sudah tuh bersihkan buah mentimun lalu dipotong kecil-kecil, artinya dibersihkan, ditetak dikit-dikit, potong kecil dikit-dikit. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan air 200 mg tadi ke dalam blender tadi. Blender hingga hancur. Berarti di blender sampai hancur. Sudah tuh saring air tadi tuh jus dan masukkan ke dalam gelas. Jadi disaring baru diminum. Sudah itu modifikasi lingkungan, berarti di lingkungan kita yang harus kita lakukan yang di sekitar rumah kita. Sudah itu menciptakan katanya rumah kita yang nyaman, bersih, pencahayaannya yang cukup, lantai rumah kita kok dan kamar mandi tidak licin, karena bahaya. Suasana rumah tenang dan nyaman. Berarti kalau ibu terus bisa naik terus. Darah itu dah tak turun lagi. Tuh, perabotan ada rumah tersusun dengan rapi, jangan berantakan. Jadi tambah pening, jadi wadah tinggi nih. Wah, tambah kusut pikirannya. Itu. Nah, lanjut. Terima kasih, demikianlah apa presentasi kami. Kami kembalikan kepada moderator. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya tuh penyuluhan tentang darah tinggi ya. Begitu tuh darah tinggi. Jadi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi tentang penyakit darah tinggi ya. Jadi ada yang nak ditanyakan tentang darah tinggi itu tadi. Nah, silakan. Kalau ada nak bertanya, ada yang nak ditanya. Nah, kira-kira yang telah dijelaskan tadi, ngerti lah nak tentang darah tinggi itu, mulai dari gejala, tanda-tanda itu gimana? Tuh kalau ada macam itu kan cepatlah kita periksa. Apalagi ada dekat siko kan ada buar di sini. Datang buar, kepala saya kok agak pening dikit, berat di leher kok. Datang coba buar, kita cek tensi. Kalau tidak ke puskesmas gitu nih, di sana bisa. Sekolah, kan. Jadi kira-kira yang jelas tadi ngerti lah dari awalnya. Kalau ada gejala itu cepat periksa. Ya darah kita nak tinggi atau tidak tuh yang penting kita periksa dulu. Kalau lah tahu tinggi ya pasti ada obat. Kalau tidak ada tinggi alhamdulillah. Jadi lah kira-kira paham lah Bu ya dengan yang dijelas tadi ya. Ya kalau lah paham dengan jelaskan. Jadi akan kami simpulkan dikit ya masalah yang kita jelaskan tadi. Yang pertama, kalau ada kata-kata, kalau terdengar kata-kata hipertensi kita orang itu lah penyakit darah tinggi. Darah tinggi. Darah yang dikatakan tinggi itu lebih dari 140
Walaupun penyakit darah tinggi itu ada yang tekanan sampai 160, 150 tidak ada gejala, ada tanpa gejala. Jadi darah tinggi itu tidak ada semati-mati ada gejala. Tapi kalau ada gejala yang dijelaskan tadi, tiba pusing, kok berat di leher belakang, kok di tengkuk kalau bahasa orang. Kalau kita apa namanya sih kok? Kudu. Kalau kami di dusun kami peninjauan kudu tuh punggung gitu kok itu kudu. Kalau kok leher lah namanya, tapi leher belakang. Nah, ada rasa berat, kayak jantung berdebar apa. Jadi intinya cepatlah periksa. Kalau seandainya tinggi kan kita bisa minta obat dengan petugas tuh atau puskesmas. Kalau tidak tinggi ya itu yang penting. Nah, kalau untuk pertolongan pertama tiba macam itu malam. Maunya malam kita tuh lah biasa kok darah tinggi, tibonya malam. Nah, yang di apa tadi buatlah timun di blender tadi. Habis tidak bisa blender, kalau tidak dimakan macam itu ya apa? Makanya di blender tuh biar enak. Jadi timun ada 2 kok timun tuh kalau kita makan biasa, tidak ada habis. Tapi kalau kita blender, habis langsung minum. Jadi itu tadi. Jadi itu tadi yang dapat saya simpulkan ya tentang darah tinggi. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Nyai Gogalo, atas perhatian Nyai Kota dengan penyuluhan kami kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf kalau kata-kata saya, kata-kata kawan yang menyampaikan penyuluhan tadi kalau tersinggung Nyai buatnya, kalau ada kami bergurau-gurau dikit punya itu tersinggung, jadi kami mohon maaf ya. Jadi sebelum kita akhiri acara kita ini biar berkah, marilah sama-sama kita berdoa. Ada namanya doa kafaratul majelis ya. Nah, dia sama-sama kita berdoa kafaratul majelis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi penyuluhan yang kami sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.